peralihan ke jabatan fungsional itu tidak akan mengurangi penghasilan pegawai negeri sipil yang mengalami penyetaraan jabatan tersebut, dikemukakan oleh Wakil Presiden. Sebelum kita lanjut, teman-temanku sekalian, bagi yang belum melakukan subscribe, itu dapat membantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng untuk selalu memperoleh notifikasi apabila ada video-video lainnya yang kami rilis di YouTube. Bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, telah menekan tombol lonceng, kami menyampaikan terima kasih. Banyak juga diskusi-diskusi yang sudah kita lakukan di kolom komentar. Kami mohon maaf apabila ada jawaban-jawaban kami yang memang mungkin kurang berkenan gitu, tapi jawaban-jawaban itu kami jawab, kami tulis sesuai dengan sumber resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB. Kita lanjut teman-temanku sekalian. Jadi ini adalah pernyataan Wakil Presiden. Ini sesuai juga dengan peraturan Menpan-RB. Jadi pejabat administrasi yang beralih ke pejabat fungsional itu penghasilannya tidak dikurangi. Jadi penghasilannya akan sama seperti penghasilan sebelumnya. Namun apabila keluar peraturan tentang besaran tunjangan fungsional yang disetarakan nantinya, bisa saja kemungkinan penghasilan itu akan lebih tinggi dari penghasilan jabatan sebelumnya. Semoga itu bisa segera terwujud gitu. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB itu menerbitkan peraturan menteri atau Permen PAN-RB nomor 17 tahun 2021 terkait penyetaraan jabatan administrasi, itu biasa disingkat JA, ke dalam jabatan fungsional. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyederhanaan birokrasi untuk transformasi pejabat pemerintah. Dalam peraturan Menteri PAN nomor 17 tahun 2021 itu berisi aturan terkait proses penyetaraan jabatan bagi instansi pusat maupun pemerintah daerah yang belum mengajukan usulan, serta ketentuan bagi instansi pusat yang telah melakukan penyetaraan jabatan. Jadi terbitnya peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan JA ke JF tersebut itu merupakan pedoman untuk instansi pemerintah dalam melanjutkan transformasi sumber daya manusia. Makanya ya menjadi acuan utama. Serta ada juga buku panduan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, itu dapat membantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng. Semoga ada informasi-informasi baik nantinya, informasi-informasi yang bermanfaat nantinya itu bisa teman-teman bisa memperoleh notifikasi. Bagi yang sudah melakukan subscribe, kami menyampaikan terima kasih. Semoga upaya Anda, aktivitas Anda itu selalu berjalan lancar dan sukses. Menpan ini juga memuat ketentuan tentang batas waktu pengusulan penyetaraan jabatan di lingkungan instansi pusat dan daerah. Walaupun kita tahu bahwa waktu yang telah ditentukan tersebut terlampaui, artinya memang sudah tidak sesuai. Artinya rekomendasi dari Kementerian PAN-RB untuk pemerintah daerah atau instansi baik pusat maupun daerah itu untuk melakukan penyetaraan jabatan itu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Bagi instansi pusat yang sudah melakukan penyetaraan jabatan
dengan peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2019 itu dapat melakukan pengusulan kembali untuk penyesuaian jabatan fungsional yang disesuaikan dengan struktur organisasi dan tata kelola atau SOTK yang sudah disederhanakan. Jadi terdapat 3 mekanisme penyetaraan jabatan sebagaimana yang tertera dalam peraturan Menpan yang lama yang sebelumnya, itu nomor 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Itu yang pertama adalah kesetaraan dan pengembangan karir. Yang kedua, tidak mengurangi penghasilan. Dan yang ketiga adalah terdapat fungsi dan peran dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, serta beban kerja. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, itu bisa membantu kami dengan menekan tombol subscribe. Semoga Anda sukses, Anda selalu sukses dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Anda sehari-hari. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sesuai peraturan bagi instansi pemerintah pusat, landasan penyetaraan jabatan diawali dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 28 tahun 2019 dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2021 tersebut. Sementara untuk penyetaraan jabatan bagi instansi daerah yang baru dilakukan pada tahun 2021 ini hanya merujuk kepada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2021. Ketentuan kualifikasi pendidikan dan penyetaraan jabatan berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2021 bagi pejabat yang dialihkan wajib memiliki kualifikasi pendidikan minimal D4 atau S1. Selain itu, bagi pegawai yang memiliki kualifikasi S1 namun jabatan fungsional yang akan diduduki memiliki kualifikasi S2, maka tetap bisa dialihkan dengan syarat dapat menyelesaikan pendidikan S2 dalam waktu 4 tahun. Jika teman-teman tidak mampu memenuhi kualifikasi pendidikan S2 dalam waktu 4 tahun, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatan fungsional karena tidak memenuhi syarat jabatan dan akan mengisi jabatan pelaksana. Oke ya teman-temanku sekalian, ini informasi yang bisa kami berikan. Sekali lagi bantu kami dengan menekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar selalu mendapat notifikasi apabila ada video-video baru yang nantinya kami rilis. Semoga Anda sukses selalu dalam tugas dan tanggung jawab Anda sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.